Halo, kembali lagi di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 12 Februari 2024. Seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan kita akan secara singkat membahas saham-saham yang sedang hot pada perdagangan hari ini, dan kita akan membahas dalam kondisi buka mata di mana kita sudah boleh menganalisa. Jadi kita bisa langsung membaca pergerakan bandar dari saham-saham baik yang sedang digoreng atau dibanting pada perdagangan hari ini. Oke, langsung saja. Saham yang pertama yang mau saya bahas adalah IHSG. Jadi ini tinggal 1 hari perdagangan lagi menjelang Pilpres tanggal 14 Februari. Jadi ini udah masa-masa akhir. Tidak heran orang Indonesia, bangsa Indonesia yang ada di dalam negeri tentu khawatir, harap-harap cemas, nervous tentang siapa yang akan memimpin bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Pembahasan itu sudah kami bahas dalam podcast Bicara Bandar di YouTube kami juga minggu lalu, dan kami nggak akan bahas lebih detail. Tapi yang menarik di sini adalah memang kekhawatiran bangsa Indonesia itu benar-benar dimanfaatkan oleh investor asing yang adalah bandar atau pemilik pengatur dari IHSG. Seperti hari ini saja IHSG mengalami kenaikan 0,86%, dan seperti lihat di market report ini investor asing sudah melakukan akumulasi hari ini aja 1,74 triliun rupiah. Jadi benar kita tahu, kita lihat secara nyata memang orang dalam negeri itu sedang takut banget akan ketidakpastian politik, dan ketakutan itu yang membuat investor asing memborong saham besar-besaran 1,74 triliun. Jadi ketika orang takut, ya udah saya jualan saham aja untuk jaga-jaga. Investor asing terlihat melakukan akumulasi. Tentunya akumulasi ini bukan akumulasi yang sia-sia, akumulasi yang bodoh. Kita tahu investor asing sudah makan asam garam dalam menggoreng atau membanting IHSG dalam 10-20 tahun terakhir. Jadi tentunya ini bukan akumulasi yang bodoh. Jadi nantinya kita yakin setelah pemilu berakhir, setelah ada kepastian politik, setelah investor lokal bingung, wah saya udah jualan saham nih, sekarang politik udah pasti, investor lokal akan membeli saham lagi. Disitulah uang 1,74 triliun atau secara total kalau dari akhir Januari sudah 8,2 triliun inilah akan dijual kembali ke investor lokal, tentunya di harga yang lebih tinggi untuk mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Kalau dari gambaran kami jadi ini tentunya, dan hal ini juga menarik menurut kami yang kami bahas juga di sosial media kami beberapa hari terakhir. Mungkin ini adalah bentuk optimisme satu putaran dari investor asing. Seperti juga sudah dijelaskan, tidak ada resiko buruk sama sekali yang bisa terjadi dalam putaran pertama Pilpres 2024 ini. Putaran kedua mungkin buruk kalau masuk putaran kedua. Mungkin buruk, mungkin enggak. Tapi so far itu semuanya sudah dalam kendali, dalam kekuasaan. Tidak ada yang akan mengusik kendali setir IHSG dari investor asing apapun yang dipilih masyarakat di putaran pertama ini. Itu yang kami bahas di podcast. Jadi ini yang menarik. Jadi di tengah kekhawatiran itu investor asing masuk, dan mungkin ini investor asing adalah euforia satu putaran. Jadi kalau benar satu putaran, nanti mungkin tanggal 15 Februari investor lokal siapa tahu langsung panik buying. Di situ tentunya waktu yang ideal investor asing untuk mulai profit taking atau justru memark up harga sahamnya supaya nanti investor lokal bisa beli, bisa jual, supaya asing bisa jualan ke investor lokal di harga yang jauh lebih tinggi lagi di tengah euforia IHSG pasca pemilu. Jadi ini skenario yang menarik, benar-benar memakai masing-masing sesuai dengan perannya. Asing sebagai bandar IHSG memanfaatkan momentum ini, retail investor lokal sebagai korban di IHSG juga terus menjual sahamnya ke investor asing menjelang pemilu. Seperti itu. Saham menarik lain adalah saham BMRI. Hari ini naik 2,1%. Ini saham yang dibandari asing. Hari ini berhasil mencetak rekor tertingginya kembali sepanjang sejarah. Dan BMRI ini dibahas di UBBM terakhir tanggal 31 Januari lalu. Kami mengatakan pada saat itu asing terus melakukan akumulasi 2 hari terakhir 366 miliar yang dibeli, dan jika ingin lanjut akumulasi perlu ada proses cooling down pada investor lokal di tengah adanya sentimen
sentimen positif. Jadi seperti biasa, kalau kalau sentimen positif, kalau asing mau akumulasi harus ditakut-takutin dulu lokalnya. Seperti yang terjadi bulan-bulan ini di IHSG kan. Jadi itu yang terjadi, terlihat ada masa cooling down di tengah berita positif, saham BMRI dibanting. Waktu itu kita udah happy banget di Telegram kami bahas sahamnya dibanting, dan sejak itu terus lanjut diakumulasi. Kalau total dalam periode ini sampai sini, kalau Anda punya sistem foreign flow, total akumulasi asing sudah 4,4 triliun, dan average akumulasi asing total udah di 6.445. Jadi kalau BMRI udah di 7.100 hari ini, berarti udah cuan cukup banyak dari akumulasi asing sejak 14 Desember lalu. Jadi ini tentunya indikasi yang sangat baik buat investor asing, dan tentunya nanti kembali lagi kalau satu putaran anggaplah average di 7.200-an investor asing mulai profit taking, nanti setelah Pilpres investor lokal berbondong-bondong dan beli lagi semua saham yang dibeli asing pada periode ini. Dari hitung-hitungan kami rata kurang lebih cuan yang didapat asing dari bangsa Indonesia itu sebesar kurang lebih 512 miliaran, sekitar 12,5%. Kalau semua saham yang diborong ini bisa dijual lagi ke investor lokal pasca pemilu di average 7.200. Kita doakan biar sama-sama happy. Investor lokal happy dapat sahamnya, dapat saham dalam kondisi ekonomi politik yang sudah jelas. Investor asing juga happy bisa jualan saham di atas dan dapat uang 500 miliar. Jadi win-win solution, sama-sama happy. Itu harapan kita. Saya sendiri kalau asing jualan, saya ikut jualan aja untuk membuat investor lokal lain happy juga. Dan menurut kami kalau dilihat dari pergerakan 1 tahun terakhir atau 6 bulan terakhir, BMRI saat ini jadi saham kesayangan supir asing yang baru. Jadi kita tahu kalau supir angkot saham kesayangannya brand, kalau supir asing saham kesayangannya BMRI, bukan BCA, jangan salah. Sebelumnya saham kesayangan asing itu BBRI. Cuma kalau saya lihat sekarang mungkin BMRI adalah saham kesayangan asing. Kenapa sayang? Karena disinilah investor asing bisa menyerap duit lokal paling banyak. Itu buat dia sayang. Kayak tukang jualan, kenapa penjual yang punya banyak toko, dia akan paling suka toko yang memberikan dia profit paling banyak. Seperti itu. Saham menarik lain, sorry ini bandarnya salah, saham Inco, saham Inco naik 10,9%. Hari ini menarik karena Inco ini sebelumnya sudah turun terus menerus di tengah heboh-heboh yang udah kami bahas, heboh politik, heboh pilpres, heboh debat tentang nikel, seakan-akan presiden itu kerjanya nambangin nikel, itu kehebohan di Indonesia dan sahamnya turun. Kalau kita dengar para fundamentalis, komentator saham, kecap-kecapnya mengatakan saham Inco turun ini karena harga nikel turun. Hari ini harga nikel kembali turun, tapi saham Inco itu naik signifikan pada perdagangan hari ini. Mungkin ini juga tanda-tanda satu putaran juga, karena kalau Anda baca analis-analis mengatakan kalau Prabowo menang, program Jokowi berlanjut, waktunya hajar saham nikel. Jadi sebelum waktunya hajar, tentunya bandar beli dulu supaya ketika lokal nanti mau menghajar, investor bandar bisa jualan ke lokal-lokal itu dan sudah punya stok di harga bawah. Kalau kita lihat secara bandarmologi, hari ini bandar akumulasi besar, tapi minggu lalu distribusi. Jadi belum ada akumulasi yang panjang. Kalau lihat akumulasinya baru 2 hari menjelang Pilpres, meskipun ini optimis 2 putaran, saya yakin bandarnya nggak akan ngegoreng selama 1 atau 2 bulan ke depan, bahkan sampai 2 sampai 4 minggu ke depan setelah Pilpres. Jadi nggak lama setelah euforia lokal muncul, bandar akan segera jualan lagi saham Inco karena akumulasinya baru 1 hari ini dan ini udah 2 hari menjelang Pilpres. Kalau bandarnya niat, dia bisa akumulasi dari beberapa minggu lalu. Kalau memang bandarnya niat, seperti yang dilakukan bandar BMRI misalnya, kan udah akumulasi berminggu-minggu kan. Kalau memang niat sebanyak itu jualan ke lokal, kayak gitu, itu bisa dilakukan. Cuma karena ini baru 2 hari, menarik, saham Inco akan jadi watchlist saya besok, pada perdagangan besok. Dan saya harap kalau 1 putaran saya bisa jual di hari kedua, hari ketiga pasca pemilu. Mudah-mudahan udah cuan menarik karena kenaikan hari ini memang disertai akumulasi yang cukup menarik kalau Anda baca secara bandarmologinya.
Secara foreign flow juga sama, kenaikan hari ini adalah inflow terbesar dalam 6 bulan terakhir. Di sini ada notification-nya di sistem foreign flow setelah asing jualan terus-menerus dari 7.000 buyback di sini. Lumayan kan kalau asing bisa beli di average 4.000, jualan di 5.000 kan lumayan. Lokal baik, asing cuan. Seperti itu. PMPP juga ini menarik. PMPP hari ini harga sahamnya naik 10%. Sorry, ini terlambat diganti. Kurang lebih naik 10%. Harga sahamnya ini saham yang dimiliki oleh Bro Kaesang. Kita tahu juga ini memang UBBM edisi menjelang Pilpres. Ini bergerak naik signifikan hari ini harga sahamnya, dan kalau Anda lihat volume perdagangan hari ini meledak menjelang pemilu. Besok pun kami optimis meledak, cuma pertanyaannya cuma akan ditutup besok atau nanti ditutup pasca Pilpres. Cuma di balik kenaikan ini kalau kita lihat tidak ada akumulasi signifikan. Yang borong AK beli 6M, CC beli 2,8M, yang jual BQ beli 11M, YP beli 1,1M. Dari dua besar ini aja terlihat Bandar nggak niat akumulasi, cuma lihat niat oper-operan barang buat markup. Buat apa dia markup? Supaya di atas bisa ngelemparin ke retail pasca pemilu. Atau mungkin besok saya nggak heran juga kalau besok saham ini sudah dibanting, cuma ya semoga yang diberikan kita lihat aja strateginya kayak gitu. Jadi ini saham yang saya sih nggak menarik besok. Dan terakhir saham menarik yang menurut saya ini adalah saham ini saham menarik 12 Februari. Dari podcast terakhir saya mengatakan kira-kira masih mau nggak saham menarik, dan mayoritas mengatakan mau diberikan saham menarik, tapi tolong ditutup lebih detail biar nggak ada yang biar nggak ada yang ember di kolom komentar kasih tahu sahamnya apa, justru malah mengganggu pergerakan Bandar dan merugikan retail yang mencari benar-benar saham apa ini. Jadi saya tunjukkan ini saham yang menurut saya menarik. Hari ini Bandar akumulasi secara masif, broker buyer terbesar borong barang lebih dari 10 broker seller terbesar. Jadi yang buyer terbesarnya beli dari 10 seller terbesar. Jadi akumulasi yang bisa dibilang masif hari ini. Dan detail sedikit tentang saham apa ini. Saham ini bandarnya liar, sehingga salah satu teman saya yang juga orang lama di bursa mengatakan gua sih nggak ikut-ikutan di saham ini karena bandarnya seperti sering dianalogikan seperti sapi gila kayak gitu. Jadi mereka nggak ikut-ikutan karena memang pergerakan bandarnya cukup liar. Seperti itu. Jadi ini aja, bagi rekan-rekan yang tahu tolong nggak usah tulis di kolom komentar. So far saya nggak akan melakukan blokir dulu karena kami juga nggak akan standby terus ngeliat kolom komentar, nggak akan diblokir dulu. Tapi saya lihat apakah dengan mengatakan ini investor retail udah oke-oke aja, mau beli silakan, nggak beli nggak apa-apa, tapi nggak ditulis ini sama apa di kolom komentar. Kalau ternyata masih, kita coba format selanjutnya. Oke, sampai sini dulu aja. Kemungkinan ini podcast kami yang terakhir sebelum libur pemilu besok, podcast UBBM. Jadi kita lihat, saya sangat excited secara trader, secara investor, dan secara rakyat Indonesia untuk melihat kondisi dan perkembangan Indonesia pasca Pilpres. Seperti itu. Oke, sampai sini. See you next time.